Sudah dipastikan ini kalau kematian Gunawan itu telah direncanakan. Dia telah diracun. Ujar Tuan Mateo dengan rahang yang mengeras. Kita harus menyelidikinya, Lars. Kamu bilang terakhir melihat papa mertua kamu itu saat kemarin di pesta perusahaan Alastair, benar kan? Mateo bertanya pada anaknya itu. Benar, aku yakin di pesta itu juga ada CCTV. Kita harus memeriksanya segera, Pak. Kita butuh izin dari Alastair untuk melihat CCTV itu karena bagaimanapun juga tempat diadakan pesta itu adalah tempatnya Alastair, gumam Lars. Ya sudah, biar papa yang pergi ke tempat itu dengan Raka. Kamu pergilah ke bandara untuk menjemput Siska. Lita bilang dia mau ikut, kan? Lars mengangguk. Ilya, kalau begitu biar aku hubungi Raka untuk menjemput papa. Tuan Mateo mengangguk. Lars, sepertinya kamu harus menggaji Raka lebih besar dari bulan kemarin. Anak itu kerja melebihi jobnya lagi, kan? Beri dia bonus, Lars. Tentu, Pak. Sudah Lars siapkan bonusnya juga, ujar Lars dengan tersenyum. Dia pun mengakui jika Raka memang bekerja melebihi jobnya sendiri dan Lars sangat berhutang pada Raka karena pria itu selalu ada dan membantunya meskipun itu bukan job dari seorang asisten pribadi. Tapi Raka mengerjakan pekerjaan yang diberikan Lars dengan baik tanpa kekurangan apapun. Baguslah kalau begitu. Sesampainya di bandara, Lars meminta Lita untuk duduk di kursi tunggu, sedangkan lelaki itu jongkok di hadapan Lita. Kamu mau makan dulu nggak? Aku beliin makanan ya, sayang. Tanya Lars seraya menggenggam jemari Lita. Wanita itu sekarang sudah terlihat lebih baik kondisinya, meskipun matanya masih terlihat sedikit bengkak. Gelengan kepala yang diberikan Lita untuk jawaban dari pertanyaan Lars. Makan ya. Kamu kemarin aja nggak makan malam, sayang. Kasihan loh badan kamu. Kamu harus ingat juga kalau kamu itu lagi bawa anak kita di dalam perut kamu. Tunggu di sini ya, biar aku cari makanan dulu. Nanti aku suapin deh biar kamu makan, ujar Lars yang langsung pergi untuk mencari makanan buat Lita, bahkan gadis itu belum sempat menjawab pertanyaannya barusan. Lita menghela napas ketika melihat punggung Lars yang perlahan menjauh. Suaminya itu memang keras kepala dan pemaksaan jika soal dirinya, padahal Lita tidak makan juga karena dia tidak berselera. Rasa sedih karena kehilangan sosok ayah membuatnya menjadi tidak berselera makan. Tapi yang Lars ucapkan barusan itu benar, dia harus makan karena bukan hanya dia saja yang kelaparan, tapi bayi dalam kandungannya pun ikut tersiksa jika Lita tidak makan. Tidak lama, Lars sudah kembali dengan tangan yang membawa bungkusan berisi makanan. Lelaki itu kemudian mengambil tempat duduk di samping Lita, membuka makanan yang dia beli. Kenapa kamu membeli banyak sekali, Mas? Siapa yang mau menghabiskan? Tanya Lita, melongo saat melihat isi belanjaan makanan Lars yang begitu banyak. Ada nasi goreng, lalu untuk makanan manisnya ada donat dan juga roti dengan berbagai rasa, tidak lupa dengan susu rasa stroberi dan juga sebotol air minum serta snack ringan. Kamu dong yang habisin. Nah, ayo buka mulut kamu sekarang, Lars menyodorkan sesendok nasi goreng yang sudah dia siapkan. Lita lantas membuka mulutnya, menerima suapan dari suaminya itu. Tapi aku nggak bisa habisin ini semua, Mas. Terlalu banyak, kamu beli roti berbagai rasa segala lagi. Lars menggeleng, tidak banyak, ini sedikit. Anakku dan istriku harus sehat. Sudah cukup sedih-sedihannya kemarin. Sekarang kamu makan lagi yang banyak. Sedih itu bisa buat depresi ke bayinya juga loh. Makanya biar bayinya nggak depresi, kamu harus makan yang banyak. Mendengar itu, Lita seketika merasa bersalah. Gadis itu memegang perutnya sendiri kemudian bergumam, maafin mama ya, sayang. Mama kemarin nggak mikirin kamu karena terlalu sedih ditinggal sama papanya mama. Mama minta maaf ya, mama janji akan makan yang banyak biar kamu sehat di dalam sana, ujar Lita dengan tersenyum. Nah gitu dong,
adik bayi pasti maafin mamanya. Sekarang ayo buka mulutnya lagi, pesawat makanan siap mendarat nih ujar Lars sambil mengangkat sendoknya tinggi-tinggi lalu dengan gerakan mengayun pelan sendok itu mendekat ke arah mulut Lita. Lita terkekeh, dia teringat perlakuan dia dulu kepada Lars saat lelaki itu masih berpura-pura menjadi lelaki idiot. Dulu Lita sering menyuapi lelaki itu dengan gaya yang sama dan bujukan yang sama juga, namun sekarang malah kebalikannya. Lars melakukan itu padanya sekarang dengan penuh kelembutan, membujuknya yang sedang tidak bernafsu pada makanan. Dari arah kejauhan terlihat Siska yang baru saja tiba dengan Alaska yang ada di sampingnya, membawakan 2 koper yang berukuran besar. Mata Siska mengedarkan pandangannya untuk mencari seseorang yang katanya akan menjemput mereka di bandara nanti. Tidak butuh waktu lama untuk Siska menemukan keberadaan Lars yang tengah duduk di samping Lita dengan tangan pria itu yang sibuk menyuapi Lita. Langsung saja Siska berjalan terlebih dahulu, meninggalkan Alaska yang menghela napas sabar melihat kelakuan Siska. Sudah koper besarnya dia yang bawa, sekarang dia juga ditinggalkan gadis itu. Untung Alaska sayang, dan untungnya lagi Siska adalah tunangannya sekarang. Dia tidak akan bisa marah pada gadis yang berhasil mencuri hatinya itu. Oh, di sini kalian ya rupanya. Bukannya menunggu kami di dekat pintu sana, kalian malah berdua duduk di sini saling menyuapi lagi. Seru Siska seraya melipat lengannya di depan dada. Lita yang terkejut refleks menoleh dan tersenyum canggung saat melihat Siska yang sudah berada di hadapannya dengan berkacak pinggang. Kamu sudah datang, Kak. Kami kira kamu masih lama di perjalanan, ujar Lita tidak enak karena melihat Siska yang malah menghampiri mereka, bukannya dia dan Lars yang menghampiri Siska. Rasa tidak enak itu semakin menjadi saat Lita melihat Alaska yang berjalan seorang diri dengan mendorong 2 koper besar. Gak apa-apa, santai aja sih. Tadi aku cuma bercanda doang. Untung ada di Alaska, jadi kopernya dia yang bawa, ujar Siska seraya tertawa kecil. Lita ikut tertawa dengan menggelengkan kepalanya pelan. Baru kali ini dia melihat Alaska yang dulu sebagai seorang ketua yang suka memerintah, kini malah dijadikan babu oleh seorang wanita pula. Mas, bantuin Alaska dulu tuh buat bawain kopernya. Kasihan dia bawa sendirian gitu, mana 2 sekaligus lagi, ujar Lita meminta suaminya untuk membantu Alaska. Lars mengangguk singkat, menaruh makanan yang dia pegang sebelumnya lalu membantu Alaska untuk membawa kopernya menuju mobil mereka. Sedangkan Lita ditinggalkan bersama dengan Siska. Siska melihat ke arah Lita dengan tatapan sendu sebelum akhirnya menarik tubuh wanita yang menjadi adiknya itu, meskipun mereka berbeda ibu. Yang kuat ya, sayangku. Meskipun aku baru mengetahui jika dia adalah ayah kandungku sekarang, aku juga ikut sedih ketika mendengar beritanya. Aku langsung teringat sama kamu, Lita. Yang sabar ya. Kamu wanita kuat, pasti bisa melalui ini semua, Lita. Aku akan ada di samping kamu, ujar Siska seraya mengusap punggung Lita yang terasa bergetar karena gadis itu menahan tangisnya. Aku belum sempat meminta maaf pada papa, Kak. Aku menyesal. Harusnya malam itu aku menghilangkan egoku dan menghampiri papa kalau tahu jika malam itu adalah malam terakhir papa bisa aku lihat, ucap Lita dengan suara yang bergetar. Tidak papa, Lita. Papa kita pasti sudah memaafkan kamu juga. Sudah, jangan menangis. Kamu sedang hamil dan tidak boleh terlalu stres, sayangku. Kasihan tubuh kamu dan juga calon keponakan kakak. Sudah ya, ujar Siska seraya mengusap air mata di pipi Lita. Lita mengangguk, terima kasih, Kak. Ayo kita pergi. Mas Lars dan juga Alaska pasti sudah menunggu di mobil. Siska mengangguk, gadis itu membantu Lita membawa belanjaan makanan yang sebelumnya Lars bawa. Kita akan pulang ke rumah dulu atau mau langsung pergi ke makam, Kak? Tanya Lita sambil berjalan berdampingan dengan Siska. Langsung ke makam saja ya. Kamu tidak apa-apa kan?
Tanya Siska dan Lita mengangguk sebagai jawaban. Siska menaburi bunga pada makam dengan batu nisan yang bertuliskan nama dari ayah kandungnya. Gadis itu memandang sedih pada gundukan tanah yang baru saja dia siram dengan air dan taburi dengan bunga. Kita memang tidak memiliki banyak kenangan dan saya juga tidak tahu dengan Anda meskipun Anda adalah ayah kandung saya, tapi saya sangat sedih ketika mendengar kematian Anda, Papa. Saya harap Anda bisa beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan dan di sini saya akan mendoakan Anda bersama dengan Lita juga, gumam Siska seraya mengusap pelan batu nisan itu. Dia memang tidak menangis, namun perasaannya terasa campur aduk dengan kesedihan. Bagaimanapun juga Gunawan adalah ayah kandungnya dan meskipun waktu yang mereka berdua habiskan terbilang tidak banyak, tapi Siska menghargai semua itu dan turut merasa kehilangan meskipun tidak sebesar rasa kehilangan Lita karena gadis itu sudah hidup dan tinggal bersama dengan Gunawan sejak kecil. Ayo kembali, ujar Alaska seraya menepuk pundak Siska. Gadis itu hanya mengangguk singkat, lalu pergi bersama dengan Alaska. Di sisi lain, Raka bersama dengan Tuan Mateo datang ke tempat di mana beberapa hari yang lalu diadakan pesta perusahaan Alastair. Namun mereka berdua masih berdiri di depan tanpa dipersilahkan masuk oleh penjaga setelah Raka mengatakan ingin melihat rekaman CCTV-nya. Ayolah, Pak. Biarkan kami melihat rekaman CCTV-nya. Kamu butuh uang berapa? Hah? Akan kuberikan, tapi tolong biarkan kami melihat rekaman CCTV aslinya, ujar Raka masih mengotot untuk meminta rekaman CCTV itu. Penjaga itu menghela napas berat, Mas, rekaman CCTV-nya tidak bisa saya berikan ke sembarang orang. Memangnya masnya ini butuh buat apa toh rekaman CCTV itu? Raka yang ditanya seperti itu jadi bingung mau menjawab apa. Lelaki itu melirik pada Tuan Mateo, meminta bantuan untuk menjawab. Kami butuh rekaman itu karena ada sesuatu yang ingin kami cari. Kami mencari seorang penjahat yang malam itu ikut hadir di pestanya Alastair. Apakah tidak bisa kami melihatnya? Kami akan membayar kamu berapapun. Petugas itu terlihat ragu, penjahat. Memangnya ada penjahat di pestanya Mas Alastair? Ada, dan kamu bakal jadi orang yang berjasa banget kalau sampai mau memberikan kami video CCTV-nya, ujar Raka menyahuti dengan semangat. Dia merasa jika petugas itu sudah mulai terpancing dengan ucapan dari Tuan Mateo. Oh gitu, tapi sebenarnya saya bisa saja ngasih lihat video CCTV-nya tanpa kalian bayar, tapi saya harus izin dulu loh ini sama Mas Alastair. Soalnya kan dia yang memperkerjakan saya dan saya diminta untuk amanah dalam bekerja. Raka menghela napas berat mendengar perkataan petugas di depannya yang secara halus mengatakan jika dia tidak bisa memberikan rekaman CCTV-nya. Ya jangan bilang Mas Alastair dong, Pak. Gini deh, Bapak sama saya dikasih 7,5 juta tapi tutup mulut soal ini. Jangan sampai Mas Alastair tahu kalau kita berdua datang buat lihat CCTV-nya. Bapak mau kan? Uangnya lumayan loh, tawar Raka lagi kali ini menaikkan harga tawaran yang sebelumnya dia berikan. Penjaga itu terlihat berpikir, ada keraguan dan ketertarikan dari raut wajahnya ketika mendengar penawaran uang yang akan diberikan itu kembali dinaikkan dari harga sebelumnya. Baiklah, ayo mari saya tunjukkan, ujar penjaga itu pada akhirnya membuat Raka menyunggingkan senyumnya. Memang dengan uang dia bisa menyogok lelaki penjaga yang keras kepala itu. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam ruangan pemantauan CCTV. Melihat satu persatu rekaman sebelumnya dan Raka memasang mata baik-baik takut jika ada sesuatu yang terlewat dari penglihatannya. Namun detik demi detik tidak ada terlihat mencurigakan. Raka menghela napas, bagaimana ini, Tuan? Di rekaman tidak ada terlihat tanda-tanda orang yang mencurigakan sama sekali. Apakah rekaman CCTV-nya ini ada yang dihapus? Tidak ada, Mas. Baru tadi pagi loh saya cek lagi rekaman CCTV-nya, jadi nggak mungkin ada yang hapus, ujar pria itu dengan yakin.
Matteo ikut menghela napas berat. Ya sudah, Raka. Mungkin memang bukan di pesta itu pelakunya. Kita cari di tempat lain saja. Sebelumnya kita akan tanya pada Bara, asisten dari Gunawan yang malam itu menemaninya. Setelah mengucapkan itu, Raka dan Matteo akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Tuan, sebenarnya ada yang mau saya selidiki lagi abis ini. Jika Anda ingin pulang, saya akan mengantarkan Anda, tapi jika Anda mau ikut dengan saya, maka saya tidak akan keberatan, ujar Raka saat teringat jika dia akan pergi ke kantor polisi untuk meminta bukti CCTV. Kamu mau kemana memangnya? Saya akan ikut sama kamu saja deh, jawab Matteo. Ke kantor polisi, Tuan, untuk meminta CCTV yang ada di sana. Ada tugas tambahan yang Tuan Lars berikan pada saya, karena ini menyangkut keselamatan Nona Lita, maka saya bersedia melakukan tugasnya. Hah? Keselamatan menantuku? Memangnya ada apa? Begini, Tuan. Nona Saras yang dulu adalah kakaknya Lita itu ternyata telah dibebaskan oleh seseorang, namun saya tidak tahu siapa orang itu dan saya sudah bertanya pada polisi pun, polisi bilang jika yang membebaskan Nona Saras itu orangnya dirahasiakan. Dan saya takut bebasnya Nona Saras ini malah akan membuat Nona Lita menjadi terancam, karena bisa saja Nona Saras ingin balas dendam pada Nona Lita yang sudah membuatnya masuk ke penjara, ujar Raka, membuat Matteo benar-benar terkejut. Pria parubaya itu tidak habis pikir dengan pemikiran dari Saras. Bukankah gadis itu yang salah? Kenapa dia malah mau balas dendam pada menantunya yang jelas-jelas sudah menjadi korban atas perbuatan gadis itu sendiri? Benar-benar wanita gila memang. Kalau begitu ayo kita pergi ke kantor polisi. Jika bisa kita tangkap langsung wanita gila itu agar tidak mengancam keselamatan dari menantuku. Tuan, Anda balik lagi. Kali ini apa yang bisa saya bantu? Tanya petugas polisi bernama Ibrahim itu ketika melihat Raka. Rupanya petugas itu mengenali wajah Raka yang kemarin datang untuk bertanya soal Saras. Raka tersenyum, iya, Bapak ingat toh sama muka saya. Ia jelas ingat, orang baru kemarin Pak Raka ini kesini buat tanya soal Saras, ujar Pak Ibrahim sambil melirik ke arah Tuan Matteo yang sibuk melihat ke sekeliling. Ini saya datang sama bos saya kesini buat minta tolong sama kamu. Apa bisa? Tanya Raka kepada polisi itu. Minta tolong apa? Begini, Pak. Kami mau melihat rekaman CCTV beberapa minggu yang lalu. Apakah bisa? Hanya lihat sebentar saja, kali ini Tuan Matteo yang berbicara pada polisi itu. Ya boleh sih, tapi buat apa rekaman CCTV-nya? Kayaknya di kantor kami ini tidak ada penjahat berkeliaran kecuali di tempat tahanannya, ujar Ibrahim terlihat bingung dengan permintaan itu. Kami mencari seseorang, Pak. Barangkali dengan rekaman CCTV Bapak, kami bisa menemukannya, ujar Matteo lagi. Baiklah kalau begitu, kemari. Lihat rekaman CCTV-nya, ujar Ibrahim lagi tanpa banyak tanya. Menurutnya memberikan rekaman CCTV itu bukanlah hal yang sulit selagi hal itu bisa membantu orang yang meminta. Lagi pula membantu orang itu bisa menjadi ladang pahala untuknya. Raka dan Tuan Matteo kemudian mendekat ke arah petugas polisi itu yang tengah sibuk dengan monitor di hadapannya. Saat rekaman CCTV beberapa minggu yang lalu diputar oleh polisi itu, Raka memperhatikan dengan seksama rekamannya, takut jika ada sesuatu yang terlewat dari penglihatannya. Tunggu, Pak. Stop bagian itu. Ujar Raka tiba-tiba dengan mata melotot karena terkejut. Lelaki itu baru saja melihat sesuatu yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Matteo dan Raka mendekatkan wajahnya lebih dekat ke arah monitor layar yang sedang di-pause itu. Ada apa? Kalian kenal orang itu? Tanya Ibrahim penasaran karena melihat reaksi keduanya yang sangat terkejut. Raka terdiam dengan tatapan mata yang membulat terkejut. Dia kan Tuan Alastair.
Sedang apa dia di kantor polisi begini? Apa jangan-jangan Tuan Alastair yang membebaskan Saras? Ujar Raka menebaknya. Matteo mengangguk, itu bisa jadi, Raka. Tapi bagaimana bisa Alastair mengenal Saras? Apakah mereka pernah dekat sebelumnya? Kita harus menyelidiki ini, Tuan. Bagaimanapun juga, jangan biarkan Saras sampai bisa mempunyai rencana jahat pada Nona Lita.